Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Pendidikan Anak Disabilitas Tunarungu, Ibu Tatik Sugihartatik, SPD MPD, yang saya kasihi dan saya cintai teman-teman seperjuangan saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Patricia Marta Ratni, NIM 211F10380, kelas A6 Prodi PLB. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan anak tunarungu, yakni metode dan pendekatan pengajaran bahasa bagi anak tunarungu. Tujuan saya menyampaikan materi ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari pendidikan anak tunarungu. Lanjut saja, materinya yakni metode dan pendekatan pengajaran bahasa bagi anak tunarungu. Perdebatan tentang cara terbaik untuk mengajar anak tunarungu berkomunikasi telah marak sejak awal abad ke-16 Whitefield pada tahun 1987. Perdebatan ini masih berlangsung, tetapi kini semakin banyak ahli yang berpendapat bahwa tidak ada satu sistem komunikasi yang baik untuk semua anak. Easterbox 1997. Pilihan sistem komunikasi harus ditetapkan atas dasar individual dengan mempertimbangkan karakteristik anak, sumber-sumber yang tersedia, dan komitmen keluarga anak terhadap metode komunikasi tertentu. Metode pembelajaran bahasa bagi anak tunarungu. Terdapat 3 metode utama individu tunarungu belajar bahasa, yaitu dengan membaca ujaran, melalui pendengaran, dan dengan komunikasi manual atau dengan kombinasi ketiga cara tersebut. Jadi dengan membaca ujaran, melalui pendengaran, dan dengan komunikasi manual. 1. Belajar bahasa melalui membaca ujaran atau speak reading. Orang dapat memahami pembicaraan orang lain dengan membaca ujarannya melalui gerakan bibirnya. Akan tetapi, hanya sekitar 50% bunyi ujaran yang dapat terlihat pada bibir. Ini dikatakan Berger pada tahun 1972. Di antara 50% lainnya, sebagian dibuat di belakang bibir yang tertutup atau jauh di bagian belakang mulut sehingga tidak kelihatan. Atau ada juga bunyi ujaran yang pada bibir tampak sama sehingga pembaca bibir tidak dapat memastikan bunyi apa yang dilihatnya. Hal ini sangat menyulitkan bagi mereka yang ketunarunguannya terjadi pada masa prabahasa. Seseorang dapat menjadi pembaca ujaran yang baik bila ditopang oleh pengetahuan yang baik tentang struktur bahasa, sehingga dapat membuat dugaan yang tepat mengenai bunyi-bunyi yang tersembunyi. Jadi orang tunarungu bahasanya normal biasanya merupakan pembaca ujaran yang lebih baik daripada tunarungu prabahasa, dan bahkan terdapat bukti bahwa orang non-tunarungu tanpa latihan dapat membaca bibir lebih baik daripada orang tunarungu yang terpaksa harus bergantung pada cara ini. Asman dan Elkins 1994. Kelemahan sistem baca ujaran ini dapat diatasi bila digabung dengan sistem quote speak, isyarat ujaran. Quote speak adalah gerakan tangan untuk melengkapi membaca ujaran. Speak reading. 8 bentuk tangan yang menggambarkan kelompok-kelompok konsonan diletakkan pada 4 posisi di sekitar wajah yang menunjukkan kelompok-kelompok bunyi vokal, digabungkan dengan gerakan alami bibir pada saat bicara. Isyarat-isyarat ini membuat bahasa lisan menjadi lebih tampak. Caldwell pada tahun 1997. Quote speak dikembangkan oleh R. Orrin Cornet, PhD,
di Clauden University pada tahun 1965 sampai dengan 1966. Isyarat ini dikembangkan sebagai respon terhadap laporan penelitian pemerintah federal Amerika Serikat yang tidak puas dengan tingkat melek huruf di kalangan tunarungu lulusan sekolah menengah. Tujuan dari pengembangan komunikasi isyarat ini adalah untuk meningkatkan perkembangan bahasa anak tunarungu dan memberi mereka fondasi untuk keterampilan membaca dan menulis dengan bahasa yang baik dan benar. QuickSpeak telah diadaptasikan ke sekitar 60 bahasa dan dialek. Keuntungan dari sistem isyarat ini adalah mudah dipelajari, hanya dalam waktu 18 jam, dapat dipergunakan untuk mengisyaratkan segala macam kata, termaksud kata-kata broken maupun bunyi-bunyi non-bahasa. Anak tunarungu yang tumbuh dengan menggunakan QuickSpeak ini mampu membaca dan menulis setara dengan teman-teman sekelasnya dan yang non-tunarungu. Wondel 1989 dan Caldwell 1997. 2. Belajar bahasa melalui pendengaran. Asman dan Elkins 1994 mengemukakan bahwa individu tunarungu dari semua tingkat ketunarungan dapat memperoleh manfaat dari alat bantu dengar tertentu. Alat bantu dengar yang telah terbukti efektif bagi jenis ketunarungan sensori neural dengan tingkat yang berat sekali adalah cochlear implant. Cochlear implant adalah protesis alat pendengaran yang terdiri dari dua komponen, yaitu komponen eksternal mikrofon dan speak processor yang dipakai oleh pengguna, dan komponen internal rangkaian elektroda yang melalui pembedahan dimasukkan ke dalam koklea, ujung organ pendengaran. Di telinga bagian dalam, komponen eksternal dan internal tersebut dihubungkan secara elektrik. Prostesis cochlear implant dirancang untuk menciptakan rangsangan pendengaran dengan langsung memberikan stimulasi elektrik pada syaraf pendengaran. Lawton 1997. Akan tetapi, meskipun dalam lingkungan auditor terbaik, jumlah bunyi ujaran yang dapat dikenali secara cukup baik oleh orang dengan klasifikasi ketunarungan berat untuk memungkinkannya memperoleh gambaran yang lengkap tentang struktur sintaksis dan fonologi bahasa itu terbatas. Tetapi ini tidak berarti bahwa penyandang ketunarungan yang berat sekali tidak dapat memperoleh manfaat dari bunyi yang diamplifikasi dengan alat bantu dengar. Yang menjadi masalah dalam hal ini adalah bahwa individu tunarungu jarang dapat mendengarkan bunyi ujaran dalam kondisi optimal. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan individu tunarungu tidak dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari alat bantu dengar yang dipergunakannya. Di samping itu, banyak penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar alat bantu dengar yang dipergunakan individu tunarungu itu tidak berfungsi dengan baik akibat kehabisan baterai dan air mold yang tidak cocok. 3. Belajar bahasa secara manual. Secara alami, individu tunarungu cenderung mengembangkan cara komunikasi manual atau bahasa isyarat untuk tujuan universalitas. Berbagai negara telah mengembangkan bahasa isyarat yang dilakukan secara nasional. Asman dan Elkins 1994 mengemukakan bahwa komunikasi manual dengan bahasa isyarat yang baku memberikan gambaran lengkap tentang bahasa kepada tunarungu, sehingga mereka perlu mempelajarinya dengan baik. Kerugian penggunaan bahasa isyarat ini adalah bahwa para penggunanya cenderung membentuk masyarakat yang eksklusif. Pendekatan dan pengajaran bahasa bagi anak tunarungu. Pengajaran bahasa secara terprogram bagi anak tunarungu harus dimulai sedini mungkin
Bila kita mengharapkan tingkat keberhasilan yang optimal, terdapat dua pendekatan dalam pengajaran bahasa kepada anak tunarungu secara dini, yaitu pendekatan auditori verbal dan auditori oral. Yang akan kita bahas pertama, pendekatan auditori verbal. Pendekatan auditori verbal bertujuan agar anak tunarungu tumbuh dalam lingkungan hidup dan belajar yang memungkinkannya menjadi warga yang mandiri, partisipatif, dan kontributif dalam masyarakat inklusif. Falsafah auditori verbal mendukung hak asasi manusia yang mendasar bahwa anak penyandang semua tingkat ketunarungan berhak atas kesempatan untuk mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan dan menggunakan komunikasi verbal di dalam lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Pendekatan auditori verbal didasarkan atas prinsip mendasar bahwa penggunaan amplifikasi memungkinkan anak belajar mendengarkan, memproses bahasa verbal, dan berbicara. Opsi auditori verbal merupakan strategi intervensi dini, bukan prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam pengajaran di kelas. Tujuannya adalah untuk mengajarkan prinsip-prinsip auditori verbal kepada orang tua yang mempunyai bayi tunarungu. Goldberg, 1997. Metode komunikasi. Keterbatasan utama anak tunarungu yaitu terhambatnya kemampuan berbicara dan berbahasa. Guru perlu memahami metode komunikasi yang dapat dimengerti oleh tunarungu. Misalnya A. Metode oral melalui bahasa lisan. Tahapannya: pertama, pembentukan dan latihan bicara, speak building dan speak training. 2. Memahami ujaran, speak reading. 3. Latihan pendengaran atau hearing training. B. Metode membaca ujaran, memanfaatkan penglihatannya untuk memahami pembicaraan orang lain melalui gerak bibir dan mimik si pembaca. Berhadapan muka dengan lawan bicara, kelemahannya tidak semua pengucapan bunyi bahasa oleh organ artikulasi dapat terlihat oleh lawan bicaranya. Misalnya bilabial, P, B, M, dan dental, T, D, N. C. Metode manual atau isyarat, menggunakan bahasa isyarat dan ejaan jari, finger spinning. Dekomunikasi total. Dengan menerapkan berbagai metode dan media komunikasi seperti sistem isyarat ejaan, jari, bicara, membaca ujaran, amplifikasi, pengerasan suara, dan menggunakan alat bantu dengar, gesti, menggambar, menulis, serta pemanfaatan sisa pendengaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tunarungu oleh perorangan. Prinsip-prinsip praktek auditori verbal itu adalah sebagai berikut. Berusaha sedini mungkin mengidentifikasi keturunan pada anak, idealnya di klinik perawatan bayi. Memberikan perlakuan medis yang terbaik dan teknologi amplifikasi bunyi pada anak tunarungu sedini mungkin, membantu anak memahami makna setiap bunyi yang didengarnya dan mengajari orang tuanya cara membuat agar setiap bunyi bermakna bagi anaknya sepanjang hari, membantu anak belajar merespon dan menggunakan bunyi sebagaimana dilakukan anak yang berpendengaran normal, menggunakan orang tua anak sebagai model utama untuk belajar ujaran dan komunikasi lisan. Berusaha membantu anak mengembangkan sistem auditori dalam
linear auditory system sehingga dia dapat menyadari suaranya sendiri dan akan berusaha mencocokkan apa yang diucapkannya dengan apa yang didengarnya.